Nugal adalah bagian terpenting dari proses berladang. Karena pada saat menugal ini, peladang menaburkan benih padi di ladangnya. Nugal dalam bahasa Dayak Swaid artinya membuat lubang-lubang di tanah dari tongkat yang diruncing ujungnya yang disebut tugal. Lubang inilah tempat menaburkan benih-benih padi. Nugal menjadi sangat menyenangkan karena pada saat nugal juga kita ketemu dengan keluarga-keluarga, dengan banyak orang lain yang mereka datang ke tempat kita, dan disitu kita bisa saling ngobrol, saling bercerita, saling berbagi pengalaman, dan tentu saja sebagai sarana untuk melepas kerinduan karena lama tidak ketemu. Nugal selalu menyenangkan. Gigi tao lu naik si Clea doang malu. Udah sabun itu. Saya mau kayak itu enggak. Senyum-senyum. Aking kong padahan na. Meskipun sudah ada ritual nenek moyang yang kami pelihara turun-temurun untuk mempersiapkan nugal, kami selalu juga berdoa sesuai dengan agama kami, memohon kepada Tuhan agar memberi berkat atas semua pekerjaan, atas benih yang ditaburkan, sehingga menghasilkan panen yang berlimpah, dan kami semua terlindungi dari segala mara bahaya. Maka sebelum kami mulai menugal, salah satu dari kami memimpin doa. Atas nama Bapa dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Agung, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu, karena Engkaulah tempat kami bersandar. Pada hari ini kami akan menabur benih di ladang saudara kami, Mulyadi sekeluarga. Semoga Engkau memberikan segala kesuburan atas ladang ini agar dapat tumbuh dengan subur dan menghasilkan buah yang berlimpah. Untuk itu kami mohon juga kepadamu ya Tuhan, berkatilah semua mereka yang memiliki ladang ini agar mereka dapat mengolah ladangnya semaksimal mungkin. Kami mohon juga semoga semua kami yang hadir di sini mendapat kekuatan, kesehatan, dan anugerah Roh Kudus-Mu. Untuk itu kami memuji Engkau kini dan sepanjang segala masa. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Setelah doa selesai, kami mulai bersiap-siap menugal. Sementara itu masih ada juga saudara yang dari jauh mau datang untuk membantu menugal. Udah kan dia melewati ke, tidak tinggal. Agar tidak ada lubang yang tidak ditaburi benih, maka pada saat menugal ada aturannya. Umumnya kaum laki-laki yang membuat lubang, mereka berderet berdiri di depan dan disusul oleh bagian pembenih, yaitu kaum perempuan di belakangnya, dengan tugas mereka memasukkan benih-benih padi ke dalam lubang-lubang yang sudah dibuat tadi atau yang sudah ditugal. Kemudian juga jarak antara pembuat lubang atau penugal dengan penabur benih tidak boleh terlalu jauh,
agar tidak ada lubang-lubang tugal yang sudah ditugal itu yang tidak ditaburi benih. Oleh karena itu, antara jumlah penugal dengan jumlah pembenih ini harus seimbang. Dengan demikian, padi akan tumbuh dengan merata. Dalam proses penugal ini kita melihat ada dua barisan, ada dua saf. Barisan paling depan adalah penugal. Mereka menancapkan tugal-tugalnya ke tanah dan membuat lubang. Dan pada baris kedua adalah penabur benih. Mereka memasukkan benih-benih padi ke dalam lubang yang sudah dibuat oleh para penugal. Jadi, saf pertama adalah penugal dan saf kedua adalah penabur benih. Saf penugal umumnya dilakukan oleh laki-laki, karena untuk menugal ini diperlukan tenaga yang cukup kuat untuk membuat lubang-lubang. Sedangkan penabur benih adalah umumnya kaum perempuan, karena untuk menaburkan benih diperlukan konsentrasi yang tinggi dan kemahiran untuk memasukkan benih ke dalam lubang. Untuk menaburkan benih diperlukan keahlian khusus agar benih masuk ke dalam lubang yang sudah dibuat oleh para penugal. Udah jadi ini nggak ada we. Udah jadi ini tahu pergulung tuan. Apa tan? Kusingnya. Oh ini hanya huang lo. Kalau keterampilan ini kurang dimiliki, Sinyal benih padi akan berhamburan di luar dan tidak masuk ke dalam lubang. Itu akan menyebabkan padi tumbuh dengan baik. Ada yang lubang, ada salah. Biar enggak apa? Usai muai. Ada yang lubang, usai muai. Ini apa nama? Ini apa lagi lubang? Manuk ada dalam pena. Hari ini di tengah para penabur benih yang umumnya perempuan ada seorang laki-laki, namanya Palen. Palen. Tahu kenapa Palen menjadi penabur benih hari ini? Palen menjadi penabur benih. Bisa jadi karena Palen ingin dekat dengan cewek. Hancur dia. Itu salah satu strategi cowok untuk mendekati cewek. Maka dia menjadi penabur benih. Jadi tadi tahu. Bukan mo, ina. Bukan mo, ina. Bukan mo. Mumpora na mo, nandiyan na mo nulak na. Abiyan niya. Muka. Pamabiyan labi sinahu. Mohon mo. Kobe. Iya, sawah kes manir. Sekitar jam 11 siang, kegiatan menugal berhenti sebentar untuk beristirahat. Istirahat ini disebut istirahat makan pulut kukus. Pulut kukus dalam bahasa Dayak Swahili artinya beras ketan yang dimasak dengan cara dikukus. Pulut kukus ini adalah makanan khas pada waktu menugal atau pada waktu pesta. Pada saat menugal, pulut kukus ini dimakan dengan lauk khusus, yaitu daun singkong yang digoreng dicampur dengan usus ayam. Atau juga dimakan dengan ikan asin. Dan rasanya sangat nikmat. Ujung pembok saus mani ya. Tinggi tapi.
Nasi bingung tuh, kalau anda kibak kanan, tuh ada kepastian dari kiri kanan. Kanan oke, kiri oke. Oke, tuan yang tau kan, yang kayak trennya umagang kita jaga. Ya apa? No lain no. Coba. Di layar itu dilihat sendiri ya. Mau lahir. Ada tuh. Tuh ke Jerman namanya. Namanya anak-anak paling kreatif membuat permainan sendiri. Anak-anak rimba dari suku Dayak pandai menemukan akar-akaran yang menjulur dari pohon. Disitulah mereka bergelantungan sambil tertawa ria. Bermain dengan cara bergelantungan di akar-akaran di pohon membuat anak-anak begitu gembira, namun membuat hati orang tuanya penuh was-was, karena permainan ini sebenarnya sangat berbahaya. Namun bagi anak-anak rimba, permainan ini adalah permainan biasa. Tanpa sadar, bermain bergelantungan di akar-akaran ini menjadi sarana pendidikan bagi anak-anak rimba. Karena dengan demikian, pengalaman ini membuat mereka mencintai hutan rimba dan juga akan mereka ingat sepanjang masa, menimbulkan kerinduan untuk kembali dan kembali ke desa dan memelihara hutan mereka. Pekerjaan di ladang adalah pekerjaan berat. Oleh karena itu, kesempatan dimanfaatkan seluruhnya ladang untuk melepas lelah. Sebagian mereka bercanda, sebagian lagi bermain untuk melepaskan penat mereka. Tegangan tinggi tak? Tegangan tinggi. Setelah istirahat siang, kami kembali lagi turun ke ladang untuk melanjutkan kegiatan menugal. Namun setelah makan siang, suasana sedikit berbeda. Karena sekarang kami tidak hanya menugal, namun sambil menugal kami juga minum minuman beralkohol, yaitu tuak dan arak. Tuak dan arak ini adalah minuman khas yang selalu ada pada saat pesta atau pada saat nugal. Untuk membagikan minuman ini kepada semua yang bekerja di ladang, biasanya ada seseorang mendapat tugas itu. Orang yang membagikan minuman ini disebut tukang pebilin. Bebilin artinya dia membagikan minuman kepada semua orang yang ada di situ. Karena tidak semua orang mau minum minuman beralkohol, maka tukang pebilin ini seringkali juga merayu orang untuk minum, atau setengah memaksa supaya orang minum. Karena dalam tradisi Dayak, pada saat menabur benih seperti ini atau menugal, orang harus minum sampai mabuk dan makan sampai kenyang. Karena itu akan dinilai sebagai
berkat sebagai doa agar hasil dari ladang besoknya akan melimpah. Karena sambil menugal juga minum arak dan tuak membuat suasana semakin meriah. Pada saat ini biasanya orang juga saling berkumus. Berkumus yaitu melaburi wajah orang lain dengan sisa-sisa arang yang berwarna hitam, sehingga wajah orang itu juga menjadi hitam. Dalam kepercayaan masyarakat adat suku Dayak Swait, menugal sambil minum tuak dan arak serta berkumus ini sebenarnya merupakan ungkapan doa. Ungkapan doa itu diwujudkan dari kegembiraan dan sukacita saat menugal, sehingga kegembiraan dan sukacita itu membuat semangat padi menjadi lebih kuat. Dan dengan demikian, pada saatnya nanti padi akan menghasilkan panenan berlimpah. Kegembiraan ini juga membuat banyak orang selalu rindu akan suasana menugal. Oleh karena itu, setiap tahun banyak orang datang untuk ikut menugal. Selesai tidak selesai ladang ditugal, ketika hari sudah menjelang sore, kegiatan menugal harus dihentikan. Dalam kepercayaan masyarakat adat suku Dayak Swait, orang tidak boleh menugal sampai terlalu sore ketika ensihin sudah berbunyi. Ensihin adalah jenis dari serangga yang bisa menghasilkan bunyi yang sangat keras pada sore hari saat matahari menjelang terbenam. Apabila orang masih menugal dan tiba-tiba ensihin berbunyi, itu adalah pertanda buruk. Dan orang itu, pemilik ladang itu, harus membayar pemali, membuang sial atau membuang celaka yang mungkin timbul akibat masih menugal ketika ensihin berbunyi. Oleh karena itu, kegiatan menugal biasanya berhenti sekitar pukul 4 sore. Setelah berhenti menugal, ketika tuak dan arak masih ada, biasanya mereka menghabiskan itu sambil bersiap-siap pulang di pinggir ladang. Dengan demikian, acara menugal selesai. Sama. Jadi. Ada. Varian. Ayo. Apa ya? Ini udah pulang.